Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi dengan pelajaran kimia. Materi kali ini adalah mengenai ikatan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari di alam, atom-atom itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi atom-atom itu bisa berada dalam bentuk molekul, senyawa, ataupun ion. Ya, inilah kompetensi dasar yang akan disajikan, yaitu membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinat, dan ikatan logam, serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. Indikator. Setelah mempelajari ikatan kimia, diharapkan mampu menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. Kemudian kedua, mampu menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia dan elektron valensi bukan gas mulia. Yang ketiga adalah menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. Nah, ikatan kimia. Dalam mempelajari ikatan kimia, ada yang disebut ikatan ion, ada juga yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, apa yang dimaksud dengan ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron. Kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen, ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan pasangan bersama dari pasangan elektron. Nah, yang akan kita pelajari adalah ikatan ion terdahulu, ya. Tadi sudah dikatakan bahwa atom di alam itu tidak dalam keadaan sendiri, tetapi bisa dalam bentuk molekul ataupun ion. Mengapa demikian? Nah, apa yang diharapkan? Ya ini, elektron dalam keadaan stabil, ya, konfigurasi elektron stabil. Jadi, suatu atom itu bisa dalam keadaan stabil, ada persyaratannya, yaitu memenuhi konfigurasi gas mulia. Nah, memenuhi konfigurasi gas mulia, kita tahu bahwa gas mulia itu memiliki ciri khas. Mengapa disebut gas mulia? Karena gas-gas tersebut sukar bereaksi dengan zat-zat yang lain. Kalau dilihat dan kita telusuri apa yang menyebabkan demikian, ternyata dilihat dari elektron valensinya. Elektron valensi yang dimiliki oleh gas-gas mulia itu adalah 2 dan 8. Oleh karena itu, suatu atom disebut stabil jika memenuhi konfigurasi gas mulia. Konfigurasi gas mulia, elektron valensinya memiliki rumusan sebagai berikut: Ns2np6. Jadi memiliki elektron valensi 8, ya. Suatu atom disebut stabil jika konfigurasinya memenuhi konfigurasi gas mulia. Sebagai contoh, natrium. Natrium memiliki jumlah elektron 11. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dari sini kita akan mendapatkan berapa jumlah elektron valensinya. Elektron valensi dari Na adalah 1. Nah, jika ingin stabil dan ingin memenuhi konfigurasi gas mulia, berarti otomatis elektron valensi ini harus dilepas. Kita coba di sini, natrium dalam keadaan netral, konfigurasinya adalah 281. Elektron valensinya 1, kemudian natriumnya melepas 1 elektron. 1 elektronnya diletakkan di sebelah kanan sini. Nah, sudah dilepas, ternyata konfigurasinya menjadi 28. Elektron valensinya adalah 8. Nah, elektron valensi 8 berarti sudah memenuhi konfigurasi gas mulia. Konfigurasi gas mulia apakah itu? Di sini sudah disebutkan 28 adalah konfigurasi neon. Neon adalah salah satu gas mulia dengan jumlah elektronnya adalah 10. Nah, baik, kita lanjutkan di sini. Nah, lihat di sini perbedaannya. Atom natrium dalam keadaan netral, dia memiliki konfigurasi 281. Elektron valensinya 1. Setelah melepaskan 1 elektron, maka lambangnya jadi berubah menjadi Na+ dan namanya juga ion natrium. Nah, di sini sudah memenuhi konfigurasi gas mulia 28, yaitu Ne. Baik, ini adalah pembentukan ion.
ionnya ion positif. Dan harus diingat di sini untuk membuat ion positif, maka ada satu elektron yang dilepaskan. Ya. Contoh berikutnya adalah klor. Klor memiliki nomor atom 17. Konfigurasinya adalah 287. Elektron valensinya adalah 7. Untuk mencapai stabil, untuk mencapai konfigurasi gas mulia, maka dia memerlukan satu elektron. Nah, dari mana satu elektron itu? Nah, dia menangkap satu elektron ini. Nah, dia perlu satu elektron. Kalau sudah menangkap, lihat konfigurasinya jadi bagaimana. Kalau di sini 287, konfigurasinya jadi 288. Jumlah elektronnya jadi 18, memenuhi konfigurasi siapa? Argon. Jumlah elektronnya adalah 18. Nah, ini adalah kondisi stabil. Kemudian kita lihat di sini. Kesimpulannya, atom klor dalam keadaan netral memiliki konfigurasi 287. Sedangkan ion klor dengan lambang Cl-, dia memiliki konfigurasi 288. Jadi kesimpulannya, untuk membentuk ion negatif, maka atom tersebut akan menarik atau menangkap elektron. Kalau di sini yang negatif 1 berarti menarik 1 elektron. Nah, kita masuk pada ikatan ion. Di sini kita padukan keduanya dalam satu tempat di sini. Ya, di sini ada natrium, di sana ada klor. Ya, natrium tidak semata-mata melepaskan kalau elektron yang dilepaskannya tidak ada yang menangkapnya. Oleh karena itu, kita lihat di sini, natrium dia memiliki satu elektron valensi. Kemudian satu elektron itu dilepaskan, terjadilah Na+ atau ion natrium. Kemudian klor, dia memiliki elektron valensi 7, memerlukan satu elektron. Ya, maka dia tangkap. Dari mana elektron yang ini? Ya, dari sini, yang berasal dari natrium. Natrium melepaskan satu elektron dan satu elektronnya itu ditangkap oleh klor. Jadi kalau istilah lainnya di sini terjadi serah terima elektron. Dan jumlah elektron yang diserahkan atau yang diberikan sama dengan jumlah elektron yang diterima. Jumlah elektron yang dilepas sama dengan jumlah elektron yang diterima. Maka akan terjadilah seperti ini, ikatan ion. Nah, ikatan ion terbentuk karena adanya apa? Lihat di sini. Ada Na+, ada Cl-. Na+, ion natrium atau disebut kation. Cl- ini disebut anion. Terjadi ikatan yang disebut dengan ikatan ion. Jadi ikatan ion ini bisa terbentuk karena adanya serah terima elektron. Yang kedua, bisa dilihat di sini. Ikatan ion bisa juga ikatan yang terbentuk antara kation dan anion. Ada lagi satu lagi. Siapa yang cenderung melepaskan elektron dan siapa yang cenderung menangkap elektron? Kita kembali pada sistem periodik yang sudah kita pelajari. Jadi, atom-atom mana sajakah yang cenderung melepaskan elektron? Yang bersifat apa? Nah, kita lihat di sini. Yang cenderung melepaskan elektron adalah atom-atom yang bersifat logam. Kemudian yang cenderung menarik atau menangkap elektron adalah atom-atom yang bersifat non-logam. Jadi satu lagi, kalau misalkan kita melihat rumus suatu senyawa ion, itu harus sudah langsung. Itu adalah senyawa ion. Karena ada apa? Ada logam dan ada non-logam. Jadi kita simpulkan, jadi ikatan ion bisa terbentuk karena adanya satu, serah terima elektron, atau kedua, ada kation dan anion. Yang ketiga, ikatan antara logam dan non-logam. Demikian. Ya. Rumus kimia yang dibentuk kita lihat penulisannya NaCl dan namanya adalah natrium klorida. Inilah natrium klorida dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai garam dapur. Dan proses pembentukan ikatannya adalah seperti ini, disebut dengan ikatan ion. Ya, ini adalah sebagai contoh gambarnya bagaimana natrium klorida terbentuk. Ternyata di sini terbentuk kisi kristal.
Ya, ini akan lebih jelas lagi. Lihat di sini, natrium dengan konfigurasi 281. Bagaimana dia menyerahkan satu elektronnya kepada Cl, dan Cl menangkap satu elektron ini. Ya, kalau Na dalam keadaan netral seperti ini, Cl dalam keadaan netral seperti ini. Kalau sudah melepaskan elektron, dia sudah stabil memenuhi konfigurasi gas mulia, tapi keadaannya sudah lain, membentuk kation. Demikian pula halnya dengan Cl yang sudah menangkap elektron, terbentuk anion Cl. Nah, hasilnya adalah NaCl dengan nama natrium klorida. Baik, kita lihat contoh ikatan ion yang lain. Di sini, kalium. Kalium kita tahu dia golongan 1A, memiliki elektron valensi 1. Brom, golongan 7A, memiliki elektron valensi 7. Dia perlu satu elektron. Lihat bagaimana elektron di sini dilepaskan, kemudian Br menangkapnya, dan akhirnya menjadi K+ dan Br-, kemudian menjadi KBr, namanya kalium bromida. Ini juga merupakan garam, kalium logam, brom non logam. Nah, seperti ini KBr, kalium bromida. Contoh berikutnya, magnesium dengan oksigen. Magnesium termasuk golongan 2A dan dia memiliki elektron valensi 2. Sedangkan oksigen dia adalah golongan 6A, elektron valensinya adalah 6. Kalau dilihat di sini, magnesium dia akan melepaskan 2 elektron, oksigen dia perlu 2 elektron. Jadi kedua-duanya langsung diberikan pada oksigen. Magnesium menjadi kation Mg2+, dan oksigen menjadi anion 2-. Kemudian terbentuklah ikatan ion MgO yang rumus dan namanya adalah seperti ini, magnesium oksida. Contoh yang lain. Di sini ada magnesium lagi. Seperti kita ketahui, magnesium memiliki elektron valensi 2. Nah, kemudian ada klor di sini. Satu klor memerlukan 1 elektron. Nah, sedangkan dia punya 2 elektron. Nah, sesuai dengan perjanjian tadi, jumlah elektron yang dilepaskan harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Nah, otomatis Cl-nya tidak hanya satu Cl hanya 1 elektron perlunya. Tambah lagi Cl yang lain supaya kedua-duanya diserahkan. Jadilah seperti ini. 1 Mg ini memberikan masing-masing 1 elektron terhadap Cl yang satu lagi dengan Cl yang di bawah ini. Akhirnya kita lihat Mg-nya ada 1, kation Mg-nya ada 1, anion Cl-nya ada 2. Jadilah ikatannya dengan rumus kimia MgCl2. Namanya adalah magnesium klorida. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain. Ada KCl, ada KBr, ada MgO, ada K2O, ada juga di sini Mg3N2. Ini adalah contoh-contoh senyawa yang terbentuk karena ikatan ion. Senyawa-senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion disebut senyawa ion. Ya, contoh yang lain di sini. Misalkan ini ada aluminium. Aluminium memiliki nomor atom 13. Nah, konfigurasinya adalah 283, berarti elektron valensinya adalah 3. Dia memungkinkan untuk melepaskan 3 elektronnya. Sedangkan Cl, nah, Cl17 287, dia perlu 1 elektron. Nah, lihat, Al itu punya 3 elektron valensi dan mampu melepaskan 3 elektron, sedangkan Cl hanya memerlukan 1 elektron saja. Nah, di sini ada bilangan pengali, anggap saja ini melalui eliminasi ya. Kalau misalkan seperti itu, kita buat ya cara eliminasi seperti ini.
Bilangan pengali untuk Al adalah 1 dan bilangan pengali untuk Cl adalah 3. Sehingga kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini kali 1, kalikan semua. Kemudian di sini kali 3, Cl kali 3, 3Cl. 1 elektron kali 3, 3 elektron. Kemudian Cl- kali 3 jadi 3Cl-. Ya. Jadilah hasilnya seperti ini. Ini cara eliminasi Al tambah 3Cl. Nah, hasilnya Al3+ dan 3Cl-. Membentuk senyawa apakah ini? Kita lihat di sini. Senyawa yang terbentuknya adalah AlCl3. Namanya aluminium klorida. Ini contoh yang lain. Jadi cara yang lain membentuk senyawa ion. Nah, contoh berikutnya masih tentang Al juga di sini. Ya, tapi dengan oksigen. Kita lihat di sini. Oksigen elektron valensinya 6, kemudian Al3. Nah, oksigen itu perlunya 2 elektron, sedangkan aluminium melepas 3 elektron. Nah, bagaimana yang seperti ini? Nah, kita gunakan cara eliminasi lagi seperti ini. Ya, yang Al itu dikali 2, yang oksigen dikali 3. Kalau di zaman ya dahulu di matematika mungkin cari KPK-nya ya, mungkin ya di sini 2 dan 3 supaya mendapatkan angka 6 di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita dapatkan kalau dikali 2 berarti 2Al. Kemudian 2Al3+, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, di akhir kita dapatkan setelah dikalikan 2, di sini 2 semuanya dikalikan, kalikan 3, dikalikan 3 semua. Seperti ini, dan hasilnya adalah 2Al3+, ada 2 ion Al3+, dan ada 3 anion O2-. Kalau sudah begitu, kita langsung saja. Senyawa ion yang dihasilkan adalah aluminium oksida. Baik, ini adalah contoh-contoh dari ikatan kimia. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara membentuk ikatan ion, bagaimana cara membentuk senyawa ion. Jadi kita simpulkan bersama, ikatan ion itu apa? Ikatan ion, ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron. Kemudian dari ciri-cirinya kita bisa lihat di situ ada logam dan non-logam, terbentuk karena adanya kation dan anion. Senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan ion disebut senyawa ion. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.